Selamat malam. Malam ini kita akan mulai pengajian pertama tentang otophagy. Pengajian pertama ini kita akan mulai dengan membahas rokok. Mengapa rokok? Karena ternyata dari video pertama itu banyak sekali tanggapan tentang rokok. Sehingga saya pikir perlu kejelasan lebih lanjut untuk rokok sebagai fungsi anti kanker. Selain itu, ada sebuah channel yang menampilkan seorang dokter ahli juga. Waktu itu dokter ahlinya dengan tegas mengatakan bahwa rokok sama sekali tidak ada manfaatnya. Sehingga saya dalam komentarnya mau tidak mau harus membantah. Dan sayangnya bantahan saya ternyata disambut oleh para pendukung atau para penggemar lah. Termasuk saya juga sebetulnya penggemar, beliau juga penggemar dokter tersebut juga, bahwa menyatakan rokok sebagai bermanfaat itu pokoknya dengan nada-nada yang sinis lah, dengan nada yang nyinyir. Makanya saya malam ini kita mulai pengajiannya dengan pengajian rokok. Sahabat sekalian, ketika kita bicara tentang rokok, mau tidak mau kita harus bicara tentang zat utama yang ada di dalam rokok itu tersebut. Apa ya? Nikotin. Meskipun saya tidak menutup di dalam rokok itu tersebut banyak sebetulnya, bukan hanya nikotin, banyak zat-zat lain. Dari kertasnya, dari sausnya, juga dari cengkeh banyak. Tapi kita harus membatasi pengertian sekarang itu dari nikotin. Mengapa? Karena itu yang dominan, itu konten utama dari sebuah rokok. Nah, apa sebetulnya yang terjadi ketika nikotin memasuki tubuh kita? Itu sebetulnya yang harus dibahas pertama kali dibahas. Rokok itu, nikotin itu apa yang terjadi ketika nikotin masuk ke dalam tubuh kita. Ketika nikotin masuk ke dalam tubuh kita, nikotin itu adalah zat kolin. Dan ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi pembentukan asetilkolin di otak, di kelenjar hipofise. Nah, selanjutnya asetilkolin yang dihasilkan dari nikotin tersebut akan mempengaruhi pelepasan dopamin. Dopamin ini apa? Dopamin ini adalah neurotransmitter yang memberikan rasa nyaman, rasa kesenangan bagi seseorang. Makanya orang merasa nyaman ketika merokok. Tapi tidak hanya itu. Selain dopamin ada juga disebut zat yang disebut GABA. GABA kependekan dari gamma aminobutyric acid. GABA ini dihasilkan apabila dopamin yang dilepaskan diproduksi cukup tinggi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menginhibisi, menyetop efek dari dopamin supaya tidak keterusan. Nah, makanya ada perbedaan yang cukup signifikan dari jenis rokok. Kalau Anda menggunakan, sahabat-sahabat sekalian menggunakan rokok yang bernikotin rendah, biasanya kita akan selalu pengen nambah lagi. Tidak cukup hanya 1 batang, 3 batang. Bahkan biasanya orang yang menggunakan rokok-rokok dengan kadar nikotin rendah bisa sampai 2-3 bungkus sehari. Tapi orang-orang yang merokok dengan kadar nikotin normal, misalnya pada rokok kretek atau tembakau, biasanya tidak keterusan. Mengapa? Karena kadar nikotin yang cukup, yang natural, itu akan melepaskan dopamin cukup banyak, sehingga merangsang pelepasan GABA. Nah, ini yang biasa dikenal dari para penggiat rokok, pembela rokok itu sebut sebagai kondisi kenyang nikotin. Sedangkan kondisi dopamin tanpa pelepasan GABA itu dikenal sebagai kondisi lapar nikotin. Nah itu. Jadi apa selanjutnya setelah terjadi pelepasan dopamin dan GABA? Dopamin ini akan dirubah menjadi norepinefrin. Nah, norepinefrin ini akan mempengaruhi pankreas dan melepaskan glukagon. Nah, berkali-kali saya sampaikan, glukagon adalah hormon terpenting dalam proses autofagi. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat sekalian bisa perhatikan bahwa ternyata tidak harus fasting dulu, tidak harus puasa dulu untuk memicu terjadinya proses autofagi. Cuman memang kalau ada perbedaan, ada proses autofagi dengan fasting, dengan autofagi dengan pemicuan oleh nikotin.
Nah, apa bedanya? Nah, ini yang harus sahabat-sahabat perhatikan. Ya. Karena pada kondisi fasting, pada puasa, memang pada awalnya kadar glukosanya sudah mulai rendah. Nah, tapi pada pemicuan dengan nikotin, kadar glukosanya bisa saja dalam kadar normal, bahkan bisa juga tinggi. Artinya apa? Artinya ketika pelepasan glukagon yang memicu proses gluconeogenesis itu menghasilkan gula, nanti akan menghasilkan gula yang sangat banyak. Nah, apa akibatnya? Gula yang sangat banyak ini, maka gula yang sangat banyak ini akan mempengaruhi terutama di saraf. Apa yang terjadi di saraf? Nah, ini di saraf dulu ya, ceritanya di saraf. Di saraf itu ada organnya, bagian otaknya yang disebut hipotalamus. Ketika gula masuk, maka aktivitas hipotalamus akan bertambah. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang jadi gelisah, bisa ketenangan, terlalu tenang bisa juga ya, bisa tenang. Pokoknya aktivitasnya berlebihan. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya mempengaruhi kelenjar hipofise untuk melepaskan vasopresin. Nah, vasopresin ini yang jarang sekali dibahas ya, karena memang vasopresin ini dampaknya sangat luas. Jadi vasopresin ini dipengaruhi pertama oleh hipotalamus, kedua oleh tingkat tekanan osmotik di pembuluh darah. Nah, mengapa tekanan osmotik di pembuluh darah? Seperti saya tadi sampaikan, kalau pada orang perokok, memang kadar glukosa darahnya sudah tinggi dari awal-awal. Jadi ketika terjadi gluconeogenesis akibat pemicuan oleh norepinefrin, kadar glukosanya akan sangat meningkat. Akibatnya apa? Ya sama tadi, memicu pelepasan vasopresin. Nah, selain memicu pelepasan vasopresin, tekanan osmotik darah yang meningkat juga akan mengakibatkan perpindahan cairan dari jaringan ke pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik darah. Akibat peningkatan tekanan hidrostatik darah, maka laju aliran darah ke ginjal akan meningkat. Apa yang terjadi? Terjadi pembentukan urin yang banyak. Nah, pembentukan urin yang banyak ini akan memicu pengaktifan sistem renin-angiotensin. Ya, sistem renin-angiotensin itu pertama dipengaruhi oleh vasopresin, terus kedua juga oleh ekskresi cairan. Mengapa diaktifkan? Supaya tubuh tidak kehilangan cairan terlalu banyak. Nah, kalau misalnya tubuh kehilangan cairan terlalu banyak, nah, dilepaskanlah renin-angiotensin. Nah, renin-angiotensin ini pada tahap akhir akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah di glomerulus, di ginjal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya proses pembentukan urin terhenti, lalu laju aliran darah ke ginjal pun akan berkurang. Nah, akibatnya apa? Kalau kayak begitu, nah, akibatnya juga sama. Glukosa darahnya masih tetap tinggi. Ya. Glukosa darahnya masih tetap tinggi karena aktivasi sistem renin-angiotensin. Akibatnya apa lagi? Vasopresinnya keluar. Vasopresin. Nah, ini yang kadang-kadang suka luput dari perhatian ya. Vasopresin keluar itu dia berfungsi tidak hanya di pembuluh darah, tapi juga di sistem saraf simpatis. Salah satunya adalah di saluran cerna. Nah, mengapa? Makanya kalau orang yang habis merokok kadang-kadang suka enak ya kalau BAB gitu ya. Nah, itu karena fungsi vasopresin yang mempengaruhi saluran cerna. Tapi vasopresin ini kalau dia mempengaruhi arteri koronaria di jantung, itu lumayan berbahaya. Apalagi kalau arteri koronarianya itu sudah mengalami penyempitan akibat aterosklerosis. Nah, itu tentang ke vasopresin. Sekarang kita bicara tentang proses autofaginya. Kita bicara tentang proses autofagi. Jadi glukagon tidak hanya mempengaruhi proses gluconeogenesis, tapi juga mempengaruhi proses autofagi di lisosom. Apa yang terjadi di lisosom? Nah, lisosom seperti yang saya sebut kemarin, itu akan mencerna apapun organel tubuh yang mengandung gula.
Karena gula sekarang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena glukagon dilepaskan mengakibatkan penghentian pelepasan insulin. Sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, makanya selnya dalam kondisi starvasi. Jadi bedakan antara kondisi starvasi sel dengan starvasi organisme. Ya, kalau starvasi organisme itu kita sebagai manusianya yang puasa. Tapi kalau starvasi sel, selnya yang tidak bisa menggunakan glukosa karena ketiadaan insulin. Nah, lisosom mencari sumber glukosa dari sumber gula dari semua organel yang ada di dalam sel. Dan organel sel yang paling kaya akan gula adalah organel sel yang mengandung kode genetik. Mengapa? Karena di dalam kode genetik atau baik DNA atau RNA itu terkandung gula. Baik gula yang berbentuk ribosa atau deoksiribosa. Nah, makanya pada pengobatan kanker itu akan sangat bermanfaat proses autofagi ini. Mengapa? Karena pada kanker itu terjadi mutasi gennya. Ya, semua juga pasti bicara bahwa kalau kanker itu terjadi mutasi gen. Nah, mutasi gennya cuma kalau mutasi gen kanker itu bukan terjadi pada gen intrakromosom, tapi gen ekstrakromosom yang disebut plasmid. Ya, nah, gen-gen ini yang mengakibatkan ekspresi masing-masing sel berubah. Nah, ketika tubuh aktif kondisi autofagi, lisosom ini akan mencerna gen-gen ini, termasuk gen-gen yang mengakibatkan kanker. Nah, makanya autofagi bermanfaat. Makanya saya bilang tadi juga rokok juga itu, tembakau itu bermanfaat untuk pengobatan kanker karena fungsinya di sini memicu proses autofagi. Nah, kanker ini tidak dibunuh, berbeda dengan menggunakan kemoterapi sitotoksik. Pada kemoterapi sitotoksik itu tidak spesifik pada gen kanker, dia membunuh atau membasmi seluruh sel. Jadi bukan hanya sel kankernya saja yang mungkin terpengaruh oleh obat-obat kemoterapi sitotoksik, tapi juga sel-sel sehat juga bisa terpengaruh oleh obat kemoterapi sitotoksik. Tapi dengan pendekatan autofagi, kita hanya mencerna gen kankernya saja. Jadi selnya tidak ikut dicerna, tapi gen kankernya yang dicerna. Nah, kalau gen kankernya sudah dicerna, artinya tidak ada lagi gen yang bisa mengakibatkan kanker. Akhirnya selnya bisa kembali menjadi sel sehat, bahkan bisa mengalami regenerasi menjadi sel yang lebih baik dan lebih baru. Itu saya sebut jawaban mengapa rokok dan tembakau itu sebetulnya adalah anti kanker, bukan penyebab kanker. Dan sampai saat ini hubungan antara nikotin dengan terjadinya kanker itu belum pernah bisa dibuktikan sampai saat ini. Belum pernah ada penelitian bisa menunjukkan bahwa nikotin mengakibatkan perubahan gen menjadi gen kanker. Tidak ada. Tapi kalau nikotin mempengaruhi fungsi glukagon dan memicu proses autofagi, itu sudah ada. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, pastikan ya sekali lagi rokok itu tidak penyebab kanker, tidak menyebabkan kanker. Rokok tapi ingat rokoknya rokok kretek atau tembakau ya, bukan rokok yang kadar nikotinnya rendah. Tapi rokok yang kadar nikotinnya normal. Ya. Jadi rokok itu tidak menyebabkan kanker, tapi rokok bersifat anti kanker. Bukan bersifat sitotoksik, tapi pemicu mekanisme autofagi. Demikian pengajian autofagi kita malam ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam.